Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berdoa kepada Allah semua sahabat senantiasa dilapangkan rezekinya, dianugerahkan kesehatan yang barokah, dan seluruh keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Pada perjumpaan kali ini, kita membahas tentang suatu ibadah yang barang siapa rutin mengerjakannya, Allah akan bimbing aktivitas dalam kehidupannya sehingga menjadi lebih baik dan mudah. Allah akan bimbing setiap ada masalah mendapatkan solusi yang terbaik dengan masalahnya. Allah akan melindungi hambanya dari orang-orang yang ingin mencelakainya dan menjahilinya. Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Allah akan menghapus dosa-dosanya dan menjaga dari melakukan dosa. Ibadah yang kita bahas kali ini tidak lain adalah tentang sholat malam. Ada seseorang yang berkata pada Ibnu Mas'ud, "Kami tidaklah sanggup mengerjakan sholat malam." Beliau lantas menjawab, "Yang membuat kalian sulit karena dosa yang kalian perbuat." Lalu apakah kita termasuk orang yang sering melewatkan malam begitu saja tanpa bangun untuk sholat malam, bahkan tanpa merasa bersedih? Mungkin sudah saatnya kita mengevaluasi diri dan mulai membiasakan diri untuk sholat malam, meskipun hanya berdiri melaksanakan 2 rakaat sebelum azan subuh berkumandang. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, 1 rakaat sholat malam itu lebih baik dari 10 rakaat sholat di siang hari. Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, jangan sampai suara ayam berkokok mengalahkan kalian." Suara ayam tersebut sebenarnya ingin menyeru kalian untuk bangun di waktu sahur. Namun sayangnya kalian lebih senang terlelap tidur. Salah seorang ulama terdahulu bangun di tengah malam yang sangat dingin. Saat meletakkan tangannya di bejana air, beliau merasakan sakit dinginnya air itu. Beliau ingin kembali ke atas tempat tidur dan hendak membatalkan niatnya untuk berwudu. Namun beliau paksakan mencelupkan tangannya ke dalam air serasa berkata, "Sesungguhnya ini lebih ringan daripada panasnya api jahanam." Apakah ini terjadi begitu saja? Tidak, semuanya membutuhkan proses dan perjuangan. Sabit Al-Banani berkata, "Saya merasakan kesulitan untuk sholat malam selama 20 tahun, dan saya akhirnya menikmatinya 20 tahun setelah itu." Jadi total beliau membiasakan sholat malam selama 40 tahun. Ini berarti sholat malam itu butuh usaha, kerja keras, dan kesabaran agar seseorang terbiasa mengerjakannya. Bisa karena terbiasa, sholat tahajud rutin setiap malam adalah sebuah kebiasaan yang kita pasti bisa melaksanakannya. Sholat tahajud bukanlah bakat yang dibawa sejak kita lahir. Yang namanya kebiasaan bisa kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Bagaimana caranya membangun kebiasaan tahajud? Berikut beberapa tahapan dalam membangun kebiasaan sholat tahajud. Yang pertama adalah tentang motivasi sholat tahajud. Apakah motivasi kita sebenarnya? Apakah demi ingin menjadi orang yang kaya? Jika hanya ini motivasi kita, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya. Lupakan dengan karir dan bisnis. Fokuslah bahwa motivasi kita membiasakan diri sholat tahajud adalah utamanya karena cinta dan ketaatan kita kepada Allah. Jika ini adalah motivasi utama kita, maka yang lainnya pun akan mengikuti. Begitupun sebaliknya. Banyak sekali manfaat dan hikmah dari sholat tahajud. Namun bukan itu alasan kita membiasakan diri sholat tahajud. Alasan utama kita, motivasi utama kita hanyalah Allah. Hikmah dan manfaat sholat tahajud hanyalah sebuah tambahan motivasi. Bahkan kita harus menekankan pada diri kita
bahwa meskipun tidak ada hikmah dan manfaat itu, kita akan tetap menjalankan sholat tahajud dalam rangka hanya karena Allah semata-mata. Jadi, tegaskan pada diri kita bahwa kita ikhlas, membiasakan, mendirikan sholat tahajud, bukan karena hal yang lain, bukan karena ingin balasan di dunia, bukan juga untuk diceritakan kepada orang lain, bukan juga hanya mencapai kepuasan batin, tetapi kita sholat tahajud hanya karena dan untuk Allah semata-mata. Sholat tahajud bukan sholat sunnah biasa, tetapi memiliki keutamaan yang lebih. Di antaranya dapat mengangkat kita di posisi yang tinggi, membuka pintu surga, dan berbagai kelebihan lainnya. Selama Allah dan Rasul yang mengatakan ini, kita boleh berharap keutamaan dan manfaat sholat tahajud. Yang kedua, mari rasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil untuk sholat malam, untuk menggugah semangat Anda dalam melakukan qiyamul lail dan bermunajat kepada Allah dalam keheningan malam, adalah rasakan dan hadirkan dalam hati dan pikiran Anda bahwa Allah yang Maha Agung menyeru dan memanggil Anda agar Anda bersimpuh di hadapannya. Renungkan apa yang dikatakan oleh Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran dalam mengomentari bagian awal surat Al-Mujammil. Hai orang yang berselimut, bangunlah. Ini adalah seruan langit dan suara Allah yang Maha Agung. Bangunlah untuk bersungguh-sungguh, berusaha, bekerja, dan beribadah. Bangunlah karena waktu tidur dan istirahat telah berlalu. Bangunlah dan bersiap-siaplah untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dengan sholat, Al-Quran, tahajud, dan hubungannya abadi dengan Allah itu merupakan jalan untuk mendapatkan tempat yang terpuji. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sholat, bertahajud, dan membaca Al-Quran agar Tuhannya memberikan kedudukan yang diizinkannya. Luruskan niat hanya karena Allah, berharap balasan dan pahala seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran dan dikatakan Rasulullah dalam hadis sahih. Berharap berbagai hikmah dan manfaat sholat tahajud dalam kehidupan dunia kita. Ambillah inspirasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kaum salaf, dan orang-orang solih lainnya yang tetap berusaha untuk sholat tahajud, apapun kondisinya. Yang ketiga adalah membersihkan diri dan jiwa dari dosa, bertaubat dan berhenti melakukan dosa, sebab jika terus melakukannya, usaha pembersihan akan percuma. Lakukanlah ibadah sebanyak mungkin untuk membersihkan hati kita yang kotor. Dalam buku Mensucikan Jiwa, Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwa semua ibadah itu untuk membersihkan jiwa kita. Oleh karena itu, lakukanlah berbagai ibadah semampunya. Ikuti berbagai pengajian, membaca buku yang terpercaya, dan mendengarkan berbagai ceramah. Setiap ilmu agama yang masuk ke dalam hati kita, itu akan membersihkan hati kita. Lakukan zikir, mengingat Allah sesering mungkin, mengingat kematian. Mengingat mati bisa menjinakkan hati yang keras, jauhi kesenangan dan gaya hidup yang hedonis. Jangan banyak tertawa karena bisa mematikan hati. Makanlah hanya makanan yang halal dan didapatkan dengan cara halal juga. Yang terakhir, berdoalah agar dimudahkan untuk sholat tahajud. Semoga kita bisa rutin melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud dalam kehidupan kita, sehingga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di kehidupan dunia dan akhirat, bukan termasuk orang yang merugi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.